Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita karena Tuhan itu baik. Kita naikkan pujian, Engkaulah alasanku hidup. Berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenan Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami juga mohonkan pengudusan yang dari darah anak domba Allah,
sehingga kami dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Bapa, sadarkan kami senantiasa, ingatkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Karenanya Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga ke akhir. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita tetap berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita ambil Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan sambil dari Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Yeremia 31 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas seruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Firman ini akan dijelaskan oleh hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
berikan kepada kami untuk mendengar lagi sabda Tuhan. Sekali lagi kami mohonkan pengurapan dari Roh-Mu, pencerahan dari Roh-Mu, sehingga kami paham, kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu Tuhan, agar bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema Natal Gereja Kemah Injil Indonesia. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Kalau kita melihat bahwa renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemulihan ini sudah dimulai dari akhir November bulan kemarin. Kita sama-sama belajar tentang Yesus adalah Wonderful Counselor. Dia adalah penasihat ajaib. Kemudian kita sudah banyak berbicara tentang pribadi umat Tuhan yang dipulihkan, baik secara fisik, ya kesembuhan, maupun secara batinnya, ya luka-luka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan berbicara lebih jauh bahwa Tuhan ingin memulihkan juga tempat, ya, di ayatnya yang ke-18. Coba kita lihat kembali ayat-ayat Yeremia 30 tadi, ayatnya yang 17 dan 18. Kita sudah belajar 3 minggu berturut-turut mengenai pemulihan terhadap ayatnya yang ke-17. Coba kita baca ayat 17, 2 ya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Lihat itu ya. Jadi pemulihannya bagi pribadi. Aku akan mengobati apa? Luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang apa? Buangan. Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Pada minggu ini kita akan memfokuskan pada pemulihan tempat, ya saudaraku yang kekasih. Ayat 18 dikatakan 2 ya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan apa? Kemah sekarang. Kemah Yakub. Kemudian dan akan mengasihani apa? Tempat-tempat tinggalnya. Kemudian apa lagi? Kota itu akan dibangun kembali di atas apa? Reruntuhannya. Dan apa? Puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Jadi kita berbicara tentang apa? Tempat sekarang. Karena itu kita akan melihat pemulihan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan tema The City of God. Ya, The City of God. Kota Allah. Waktu saya melihat kitab Wahyu pasalnya yang ke-21, 22, saya melihat kota Allah itu seperti apa. Yang ada di idenya Tuhan itu kota yang seperti apa. Ya, itu saya baca berulang-ulang. Karena itulah yang menjadi kerinduan Allah, ya, untuk dipulihkan.
Kita baca kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Inilah kota, the city of God yang Tuhan rindukan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, kita baca sama-sama ayat ini dua ayat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah kota yang hendak dibangun oleh Tuhan, yang dikatakan dipulihkan pada Yeremia pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18 tadi. Tetapi kembali lagi saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak akan, ya, Tuhan tidak akan kecuali melalui apa? Manusia. Karena dia tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Aku akan mendirikan kota, the city of God. Ya, tetapi melalui siapa? Melalui kamu, umatku, melalui kamu. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kamu yang pegang kunci. Apa yang kamu ikat di sini terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di sini terlepas di surga. Sebabnya apa? Kesejahteraan kota itu adalah apa? Kesejahteraan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemulihan itu Tuhan kerjakan tetap melalui kita. Ya. Tetapi melalui kita umatnya. Yesus datang untuk memulihkan. Amin. Tapi dia memulihkan melalui siapa? Melalui umatnya. Jadi beberapa poin yang kita akan pelajari bersama-sama adalah yang pertama dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi usahakan kesejahteraan kota di mana kita ada. Kita ada di kota Jakarta. Sebagian umat Tuhan ada di kota Medan, ada di kota Pematang Siantar, ada di kota Rantau Perapat, ada di kota Pangururan, ada di kota-kota mana saja, ada umat Tuhan di sana. Tuhan katakan usahakan kesejahteraan kota itu. Usaha itu artinya berjuang. Kita adalah pejuang-pejuangnya. Kita yang harus berpikir keras, bekerja keras untuk kesejahteraan kota di mana kita ada. Jangan melempar tanggung jawab kepada orang lain. Tuhan katakan usahakan. You are the light of the world. Kamulah apa? Terang dunia. You are the salt of the world. Kamulah garam dunia. Jadi jangan lepas tanggung jawab. Tuhan tempatkan kita ada di kota manapun. Tuhan katakan usahakan apa? Kesejahteraan kota itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana kita ya dapat mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Kali ini mungkin kita berpikir, aduh Pak, gimana ya kota kami? Jangan lempar tanggung jawab. Jangan lepaskan tanggung jawab. Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya
yang ketujuh, Tuhan katakan apa? Ya, melalui hambanya Rasul Paulus. Kita baca sama-sama, dua, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada apa? Pemerintah yang di atasnya. Sebab apa? Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada apa? Ditetapkan oleh Allah. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu, kita harus merubah konsep kita. Kita harus menyadari bahwa pemerintah di mana kota kita ada itu berasal dari siapa? Dari Allah. Ya, memang ya, dari awal Tuhan itu inginnya teokrasi, Bapak Ibu. Itu raja di atas segala raja itu yang ingin langsung memimpin umatnya. Teokrasi. Tetapi Tuhan sudah memberi kita apa? Kehendak apa? Bebas. Dia tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya. Dia sudah beri kita kehendak bebas. Coba lihat, bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah sendiri, teokrasi. Tapi ketika rakyat berteriak, kami ingin raja. Mereka berteriak kepada Samuel, kami ingin raja. Seperti bangsa-bangsa lain, Tuhan bilang, silakan. Itu pilihanmu. Tapi ada konsekuensinya. Nah, karena itu waktu kita memilih pemimpin, setiap pilihan kita itu ada apa? Konsekuensinya. Jangan memilih sembarangan, mulai dari proses itu. Kalau milih salah, sama seperti Adam dan Hawa, milihnya Lucifer, bukan milihnya siapa? Allah. Maka apa yang dialami? Padang gurun, hancur, berantakan. Jadi mulai dari apa? Proses pemilihan itu, kita harus bertanya kepada Tuhan. Apakah ini pemerintah yang berasal dari apa? Allah. Dari situ mulai. Kemudian pemerintah ditetapkan oleh apa? Allah. Dikatakan melawan pemerintah berarti melawan apa? Ketetapan Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan begini, ya, apa yang ada itu pilihan kita, dan Tuhan menetapkannya. Aduh, ya, Allah sudah menetapkan. Ya, dia bilang melawan pemerintah, melawan ketetapan Allah. Karena itu ada beberapa poin yang kita bisa lakukan untuk kota kita. Ayatnya yang kedua dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan apa? Ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada apa? Pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Bisa nangkap? Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, perbuatlah yang baik buat kota kita. Perbuatlah yang baik untuk pemerintah kita. Apa yang baik? Nah, begini. Kita sudah tahu bahwa pemulihan itu harus pemulihan apa? Kodrat. Pemulihan apa? Pemulihan apa? Budaya. Pemulihan apa lagi yang berikut? Mentalitas. Kita udah tahu nih. Nah, berbuat baik bukan berarti apa? Tidak memberitahu apa yang benar. Bisa tangkap ini kebenaran firman Tuhan? Halo? Ya, orang ada yang sesat. Lalu
kita bilang, silakan sesat terus. Itu bukan berbuat baik. Ada orang yang mau masuk jurang, lalu kita tidak mencegahnya, itu bukan berbuat baik. Kita harus berupaya untuk mencegahnya. Bisa paham ini? Halo, amin? Kita tahu tentang kebenaran, beritahu kebenaran. Ya, saya senang dengan orang Batak. Orang Batak itu ya kasihnya tidak tersembunyi. Dia menggunakan apa? Teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ada orang yang kasihnya tersembunyi. Ya kasihnya gak pernah diungkapkan. Akhirnya dia apa? Ya cemburu sendiri. Ya kemudian dia stres sendiri. Dia putus asa sendiri. Ya karena kasihnya gak diungkapkan. Kalau orang Batak tidak. Begitu dilihat langsung dia tanya, abang cinta kau? Ada pertanyaan. Jadi diungkapkan. Jadi kalau kasih itu berbalas, ya jadi. Tapi kalau kasih tidak ditunjukkan, ya siapa yang tahu bahwa dia mengasihi kamu? Sampai di sini bisa pahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kasih itu dibukti nyatakan dengan apa? Teguran. Lah itu udah salah. Itu udah menyimpang. Oh itu kita bisa binasa kalau kita teruskan yang seperti itu. Ya, kita tahu kodrat, kita tahu budaya, kita tahu mentalitas. Berbuatlah yang baik. Jadi ada hak kita di situ. Tetapi apa juga? Ada apa? Kewajiban. Apa dikatakan di sana? Ayatnya yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-6 coba kita lihat. Ayatnya yang ke-6 mulai 2 ayat. Itulah juga sebabnya maka kamu apa? Bayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah apa? Pelayan-pelayan Allah. Ayat 7. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak apa? Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan menciptakan kita ini sejajar, sederajat. Amin. Tetapi berbeda dalam hal fungsi. Jadi struktur itu didasarkan pada fungsi, bukan pada jabatan. Sekali lagi, ya di dalam in the kingdom of God itu struktur itu didasarkan pada apa? Fungsi. Lihat ini tubuh saya, ya strukturnya didasarkan pada apa? Fungsi. Tangan saya berfungsi jika ditempatkan pada tempat yang tepat. Ya perut saya di sini, nggak boleh perut saya ada di posisinya di kepala, nggak boleh. Ya strukturnya memang disesuaikan dengan apa? Fungsinya. Jadi jangan juga jabatan ada tapi nggak ada fungsinya. Bisa paham ini? Jadi struktur di dalam in the kingdom of God itu didasarkan pada apa? Fungsi. Jadi kita sehakikat, sederajat, sama. Tapi otoritas kita didasarkan pada apa? Fungsi. Struktur kita didasarkan pada fungsi. Ya kita hormat dong pada pemerintah. Ya, pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Melawan pemerintah, melawan apa? Ketetapan Allah. Jadi perbuatlah apa yang baik. Bayar pajak, bayar cukai. Tuhan Yesus berkata, ya, berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada apa? Kaisar. Kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi di dalam kerajaan Allah kita tidak diajarkan untuk menjadi pemberontak. Tetapi kita diajarkan untuk apa? Berbuat baik.
kita harus menyatakan kasih kita dengan tindakan yang nyata. Bapak Ibu, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Abraham, Allah bicara langsung kepadanya. Pergilah dari negeri nenek moyangmu, dari ayah ibumu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham, woi orang pilihan Tuhan. Tapi ketika ketemu dengan Melkisedek, dia harus tunduk pada apa? Otoritas, karena ini imam. Ini imam, dia harus datang membawa apa? Persepuluhannya. Daud, waduh, diurapi oleh Tuhan jadi raja. Luar biasa karunia-Nya, luar biasa talentanya, luar biasa potensi yang ada padanya. Dia punya jabatan sebagai raja. Tapi pernahkah dia berani mengambil posisi imam? Tidak. Dia mengarang lagu, dinyanyikan Bani Asaf. Jangan seperti Saul. Karena belum datang-datang juga Samuel, dia bakar ukupan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang menetapkan apa? Fungsi, struktur didasarkan pada fungsi. Kita lihat contoh Paulus dan Silas. Mereka salah? Tidak. Mereka melakukan apa? Kebenaran, memberitakan Injil. Tapi mereka ditangkap, dimasukkan penjara. Mereka memberontak? Tidak. Mereka tunduk pada apa? Otoritas. Izinkan Tuhan yang berperkara. Jadi Tuhan yang menetapkan pemerintah. Saya ingin katakan begini, ini tidak akan ujuk-ujuk terjadi. Ya, ada 3 ya saya katakan pilar dari kekuatan sebuah negara. Itu apa? Pertama, pribadi, kemudian apa? Keluarga, kemudian apa? Jemaat. Jadi kita belajar ini dari mana? Ya, dari keluarga. Belajar tunduk pada otoritas itu di mana? Di keluarga. Tuhan yang buat struktur ini. Anak harus tunduk hormat kepada siapa? Orang tua. Istri harus tunduk kepada siapa? Suami. Suami harus tunduk kepada Kristus. Alkitab catat itu, Efesus pasal 5 dan pasal 6. Tuhan yang bikin struktur itu. Apakah kita sebagai manusia sederajat? Iya, sejajar, sama. Tapi ada apa? Fungsi yang menyebabkan ada struktur. Nah, saya selalu katakan begini berulang kali. Kalau anak-anak ya sering melawan otoritas pada orang tua, saya katakan, pingin tak kamu nanti setelah kamu menjadi orang tua, pingin tak punya anak seperti kamu? Kalau tidak pingin seperti itu, jangan tabur seperti itu. Di sebuah gereja, saya katakan begini kepada jemaat, kepada majelis saya katakan, pingin tak kamu, kalau kamu yang jadi gembala, punya majelis yang seperti kamu? Kalau nggak pingin, jangan tabur seperti itu. Kita harus memahami apa? Fungsi, struktur, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menetapkan mereka jadi gembala. Tuhan yang menetapkan mereka jadi apa? Majelis. Tuhan yang menetapkan mereka jadi jemaat. Harus belajar dari keluarga.
city of God. Kota yang hendak kita bangun itu adalah kota yang penuh dengan damai sejahtera. Bayangkanlah kota seperti apa yang Tuhan mau, dan kitalah pejuang-pejuangnya yang Tuhan tempatkan di kota itu untuk membangun the city of God, kota Allah. Yang kedua, dikatakan oleh kitab Yeremia 29 ayat 7 tadi, apa dikatakan? Berdoalah untuk kota itu. Berdoalah untuk kota itu. Kita tahu ada masalah di kota ini, tidak seperti yang seharusnya. Lalu apa yang kita lakukan? Berdoa. Kita doakan apa yang kita doakan, kesejahteraan kota itu. Para pemimpinnya kita doakan. Belajar mendoakan di dalam keluarga. Ya, doakan papa mamamu. Belajar mendoakan. Doakan mereka. Doakan para pemimpin. Supaya mereka memimpin, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi dikatakan oleh Alkitab apa? Bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Hambanya Allah. Dikatakan ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk apa? Kebaikanmu. Jadi kalau dia udah bukan hamba Allah, sudah menjadi hambanya iblis, hamba setan, doakan. Halo, amin? Kita doakan supaya ya jangan sampai mudaratnya yang kita alami. Karena kalau pemimpinnya sudah menjadi hamba iblis, maka kota itu akan menjadi apa? Kota yang kacau balau, hancur. Kita doakan. Kemudian, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, ya, karena hidup adalah pilihan. Allah tidak akan merubah orang yang tidak mau berubah. Misalnya ini, ya, pemerintah, ya, tidak mau diberitahu yang benar. Sudah didoakan, tapi ya dia memilih terus tidak mau menjadi hamba Tuhan, malah menjadi hamba, ya, simbolis. Apa yang kita bisa buat? Doakan. Coba lihat Daniel 4 ayat 30 sampai 37. Kita baca sama-sama. Daniel 4 ayat 30 sampai 37. Dua ayat. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan apa? Kekuatanku, kuasaku, dan untuk apa? Kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah apa? Beralih daripadamu. Bisa tidak kita berdoa seperti itu? Halo? Bisa. Apa yang kamu ikat di bumi ini, terikat di surga. Karena di ayat-ayat sebelumnya sebenarnya Nebukadnezar sudah ditegur oleh Daniel. Baca nanti ayat-ayat sebelumnya. Melalui mimpi Nebukadnezar, Tuhan sudah tegur dia. Daniel sudah sampaikan teguran itu. Tetapi tetap aja dia memilih untuk tidak mau jadi hamba Allah. Lalu apa yang terjadi padanya? Ayat 32, dua ya. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang di padang.
Kepadamu akan diberikan apa? Makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai apa? 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas apa? Semua pemerintahan yang ada di dalam manusia ini, itu Dia yang Maha Tinggi yang berkuasa. Amin. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Halo, amin. Inilah fungsi kita, berdoa. Sudah kita berikan, ya kasih yang nyata-nyata, nggak mau berubah juga. Kita doakan, Tuhan, ya seperti kau buat kepada Nebukadnezar, buatlah kepada ini orang gitu. Iya. Kalau nggak mau berubah juga. Gampang Tuhan membuatnya, gampang enggak? Ini diambil akalnya, langsung seperti lembu, tidak ada lagi akalnya. Yang membedakan manusia dengan binatang apa? Akal budi. Kalau Tuhan angkat akal budinya, selesai dia. Lihat itu ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas apa? Nebukadnezar, dan dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti apa? Lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Bapak Ibu, ini 7 masa, 7 tahun dia alami. Ayatnya yang ke-37, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Setelah dia mengalami itu, ayat 37, kita baca sama-sama, dua-dua ya. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji apa? Meninggikan dan memuliakan apa? Raja surga, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Amin. Ada yang coba ya menentang raja di atas segala raja itu, siap-siap mengalami yang ini. Yang segala apa? Perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku apa? Congkak. Saya sudah katakan Tuhan itu hanya satu. Amin. Kita ini hamba. Jangan ada yang menganggap dirinya kurios. The right man on the right place. Kita bisa mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ada. Dengan apa? Berdoa. Berdoa supaya setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak juga, masih bandel juga, kita masih bisa berdoa. Ya. Tuhan buat hal-hal yang ya di luar pengetahuan kita, di luar kuasa kita. Tuhan bisa buat apa yang tidak bisa dia buat. Tapi itu harus melalui apa? Doa. Karena apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Yang berikut, yang terakhir, kita baca sama-sama. Ya. Di dalam Kejadian 18. Kitab Kejadian 18. Ya, saya ingin ingatkan juga suami-suami ya, jangan sampai istri berkata, Tuhan, ya buatlah kepada suamiku ini apa yang kau pandang baik. Wah, bahaya. Kalau Tuhan bilang, inilah yang kau pandang baik, kau buat dia seperti Nebukadnezar, selesai sudah. Amin, bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini harus belajar ya, menjadi hamba Tuhan, tunduk kepada otoritas Kristus. Ya, Kejadian 18 ayat 32 sampai 33 kita baca sama-sama, dua ayat. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, di mana? Di kota Sodom dan
Gomora. Jika ada 10 firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Karena apa? Yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Lihat itu. 10 orang benar dapat apa? Memulihkan sebuah kota. 10 orang benar di kota Jakarta ini dapat memulihkan kota ini. Menjadi the city of God. Kalau Bung Karno berkata, beri aku 10 anak muda, aku akan goncangkan dunia. Ya, mengapa? Ya 10 orang saja. Kalau hidupnya benar, loh, seperti Abraham, dia adalah seorang pendoa yang berani menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, jika ada 10, mulai dari 50, dia berkata tawar-menawar dengan Tuhan. Jika ada 10, Tuhan bilang, aku tidak akan binasakan kota itu. Saudara sadari, diri kita adalah penentu kesejahteraan kota di mana kita ada. Amin. Kita penentunya, apakah kita bersyafaat? Apakah kita memperjuangkan kebenaran? Apakah kita memperkatakan firman di kota kita? Kota ini tergantung orang percaya yang ada di dalamnya. Lihat itu, 10 orang benar dapat apa? Memulihkan sebuah kota. Lihat kehadiran Yusuf. Rumah Potifar diberkati Tuhan karena kehadiran apa? Yusuf. Yusuf membuat Mesir diberkati oleh Tuhan. Jangan anggap enteng kehadiranmu di RT-mu, amin. Kehadiranmu di RT-mu menentukan RT-mu diberkati Tuhan atau tidak. Apakah engkau seperti Abraham? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sebagai pendoa di hadapan Tuhan. Hidup memperkatakan kebenaran firman Tuhan apapun resikonya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kota ini akan dipulihkan oleh Tuhan. The city of God ini akan menjadi kotanya Allah. Tergantung kepada siapa? Umat Tuhan. Usahakanlah, kata Tuhan, kesejahteraan kota kemana engkau aku tempatkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri Engkau karena Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, Raja kami. Sadarkan kami ada di bumi ini bukan sembarangan. Kami ada di kota ini bukan sembarangan. Engkau yang menempatkan kami ada di sini. Karenanya Bapa, remakan terus firman Tuhan di dalam roh hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman oleh Roh-Mu. Dan kami akan melihat kota Jakarta, kota-kota di mana umat-Mu ada, dipulihkan oleh Tuhan. The city of God, kota Allah. Demi nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin acara. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah menjadi rema buat kita yang mendengarnya. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Saya undang untuk berdiri. Kita naikkan pujian Engkaulah perisaiku. Janjimu di dalam
kebenaran firman Allah yang sudah melawat kami semua umat-Mu, di mana melalui kebenaran firman Allah diteguhkan iman kami bahwa kami berarti di kota ini, Amin. bahwa kami dipilih oleh Allah di kota ini, bahwa kami diperhitungkan oleh Tuhan di bangsa dan negara ini, ya Bapa Amin. yang baik. Itu sebabnya dengan otoritas itu kami mau datang bersyafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang ada, sehingga kami boleh ada Tuhan dan membawa dampak pemulihan itu bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu, bahkan Tuhan bagi lingkungan masyarakat kami tinggal, bagi kota kami, DKI Jakarta, bahkan Jabodetabek ya Tuhan, bahkan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk membawa berkat bagi kami, berkat bagi kota kami, berkat bagi tempat tinggal kami, berkat bagi keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu. Jikalau ada yang didapati Tuhan kurang sehat atau mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Yesus, sehat, kuat, pulih dalam nama Yesus Kristus. Buat orang tua yang ada di jemaat kami berdoa Tuhan, rahmat Tuhan ada atas mereka, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, sehingga Tuhan sekalipun kami akan menutup tahun ini dan ada di dalam suasana Natal, kami percaya pemulihan yang sempurna ada atas seluruh kami umat-Mu Bapa yang baik. Pemulihan keadaan, nyaman, sejahtera kami yang kami dapatkan karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan terus keadaan perekonomian, bahkan kami, keluarga, gereja, kota, bangsa ini kami percaya semuanya bersumber dari Engkau ya Bapa yang baik. Secara khusus Tuhan kami berdiri berdoa buat kota kami, buat bangsa kami, Indonesia, DKI Jakarta, Jabodetabek kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya berkat Tuhan mengalir atas bangsa kami, atas pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan seluruh anggota yang ambil bagian di dalam pemerintahan. Tuhan, 34 gubernur kami percayakan dan kami berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bupati, wali kota, camat, Tuhan, lurah sampai RT, kami mohon berkat Tuhan tercurah atas mereka. Roh takut akan Tuhan, kuasa Tuhan berkarya atas kehidupan mereka, sehingga setiap keputusan kebijakan apapun yang mereka ambil itu sungguh bersumber dari Tuhan, supaya Tuhan bangsa kami diberkati Tuhan, supaya Tuhan Indonesia dipulihkan bagi kemuliaan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kota kami, kota tinggal kami DKI Jakarta. Berkat-Mu ada atas kota kami, berkat-Mu ada atas gubernur kami ya Bapa, atas camat, wali kota yang ada di daerah DKI Jakarta, lurah, RT di tempat tinggal kami percaya dan kami berdoa berkati Tuhan. Amin. Kami rindu pemulihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di kota kami. Kami rindu Tuhan berkat-Mu mengalir melalui hidup kami, melalui jemaat-Mu ini Tuhan, terimpartasi berkat surgawi, berkat damai sejahtera, berkat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ada karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga kami ada untuk kemuliaan nama Tuhan dan karena Tuhan. Jemaat ini ada karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam suasana Natal saat ini kami rindu Tuhan pemulihan yang sempurna dari Tuhan saja sebagai juru damai kami. Sang Mesias yang telah datang sebagai Allah kami yang hidup dan berkenan.
Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang sudah taat, mengembalikan milik Tuhan, membawa persepuluhan, memberikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir, datang keharibaan setiap umat-Mu ya Bapakku yang baik. Setiap doa, setiap cita-cita, setiap kerinduan permohonannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Sebagai jemaat kami boleh berdiri karena Tuhan. Dan kami percaya melalui hidup kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini, kami akan dipercayakan Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang Bapa yang baik. Karena Engkau sendiri Allah yang menjadi sumber segala-galanya bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu, berkati semua orang Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima janji berkat-Mu melalui gembala kami. Tuhanlah yang hadir dan memimpin kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Imanilah Dia, tadahkan tangan-Mu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita pagi menjelang siang hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi pujilah Allah sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.